Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan dan melihat hidup kita. Kemudian menemukan apa yang penting dan apa yang harus kita lakukan yang bisa membuat hidup kita bahagia dan berarti. Kalau kita renungkan, hidup kita itu semua antara lahir dan mati. Itulah hidup kita. Dan ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa-apa. Semuanya yang kita terima sepanjang perjalanan harus kita ikhlaskan untuk kita tinggalkan. Kita tidak bisa membawa apa-apa. Maka lahir tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa juga, tetapi mati juga tidak membawa apa-apa. Lalu apa artinya antara lahir dan mati ini? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita lahir itu untuk memberi. Apa yang harus kita berikan? Hidup kita, segalanya. Kalau kita lahir tidak memberi, maka kemudian ketika kita mati kita kesulitan. Mengapa kesulitan? Karena kita ketika lahir tidak punya apa-apa, lama-lama mempunyai macam-macam, dan ketika mati harus meninggalkan segalanya. Dan itu yang kemudian sulit. Maka perlu sejak awal kita mempunyai keyakinan bahwa kita memang lahir untuk memberi. Lahir untuk melayani. Karena memang itu yang akan membuat kita bahagia. Kalau tidak, hidup kita akan sia-sia dan bahkan menderita. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan ini, kita syukuri dan kita berikan semuanya. Loh Romo, nanti kalau kita memberikan semuanya malah nggak dapat apa-apa. Nggak punya apa-apa. Persis. Memang kita tidak punya apa-apa, nanti toh semuanya juga akan kita tinggalkan dan tidak membawa apa-apa. Menariknya, ketika kita hidup dan hidup untuk memberi, maka kemudian malah kita mendapat. Loh kok bisa? Karena nemo dat quod non habet. Kita itu tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Karena itu ketika kita punya niat memberi, maka kita akan mencoba mendapatkan, tetapi dengan motivasi memberi. Dan menariknya, ketika kita hidup dengan motivasi memberi, kita malah mendapat. Entah bagaimana caranya kita bisa memberi. Dan itu berarti harus mendapat dulu. Dan mendapatnya bisa saja karena diberi orang, karena usaha kita, apapun itu. Tapi tidak mungkin kita memberi yang kita tidak punya. Kalau Anda punya niat mau memberi rumah untuk orang tua yang mungkin selama ini tidak pernah punya rumah, Anda harus punya dulu rumah itu atau uang untuk membeli rumah itu. Tidak mungkin kita memberi rumah tapi tidak punya rumah, ya nggak bisa. Dan itu yang terjadi. Ketika kita mempunyai niat memberi, malah mendapat. Dan kemudian kita berikan. Dan itu berarti kita punya lebih dulu, menikmati dulu paling tidak. Tetapi terbalik, kalau kita mengumpulkan hanya untuk diri sendiri, tidak untuk memberi, kita akan kesulitan dan tidak pernah cukup. Dan akhirnya kita menderita. Karena kemudian kita ingin mendapat terus, padahal akhirnya kita harus berikan itu semua. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku
menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah hidup, itulah purpose. Kalau kita digerakkan oleh tujuan untuk memberi, entah bagaimana kita mendapatkan berlimpah-limpah, sehingga kita bisa memberi. Namun, untuk bisa mempunyai sikap seperti itu, harus ada spiritualitas di dalamnya atau di belakangnya. Yaitu spiritualitas untuk percaya dan mengharapkan segala sesuatu dan tidak melekat pada sesuatu pun. Mengharapkan segala-galanya dan percaya, dan kemudian itu kita mendapatkan banyak hal karena kita tidak menolak apapun juga. Kita mendapatkan banyak hal dan kita tidak melekat karena kita memberikannya. Termasuk dalam relasi. Itu yang hebatnya. Kalau dalam relasi kita mempunyai sikap percaya dan mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, tetapi tidak melekat, justru kita akan mempunyai relasi yang erat. Sama seperti ketika dulu Anda pacaran. Anda pacaran itu bahagia sekali karena memberi. Percaya. Dan kemudian sungguh-sungguh merasa bebas dan free. Tetapi ketika menikah, Anda membalik itu. Tidak lagi percaya segala sesuatu, memberi segala sesuatu, tetapi mulai mau memegang, menguasai, ini milikku, dan kemudian kebebasan mulai terganggu. Dan tidak lagi murni memberi, karena sudah mulai melekat. Dan disitulah sumber persoalan. Karena itu ketika pacaran, kalau sudah mulai menguasai, posesif, wah biasanya malah kemudian ilfil, lalu malah pergi, lama-lama menjauh. Karena memang tidak sesuai dengan makna hidup. Makna hidup itu mendapat untuk memberi. Memberi dan karena itu dapat, maka kemudian memberi. Itu luar biasanya dalam hidup ini. Dan kalau kita bisa percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tetapi tidak melekat pada sesuatu pun, kita justru akan bebas, ringan. Dan ketika saatnya tiba harus memberikan segala-galanya, memang sudah biasa memberi. Dan kita mempunyai sesuatu yang kita berikan. Dan karena itu ketika kita meninggal, saatnya datang, kita melepas dengan ikhlas dan penuh sukacita. Karena memang hidup kita sepenuhnya diberikan. Dan yang kita berikan adalah yang terbaik. Karena ketika kita mau memberi, fokus pada memberi, maka kemudian ada seleksi di dalam diri kita. Yang kita berikan adalah yang baik. Maka kemudian yang datang dalam diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Kemurahan hati, kasih, perhatian. Karena kita mempunyai intensinya memberi. Dan yang kita berikan adalah yang terbaik. Bahkan segala-galanya yang kita bisa. Dan karena itu kemudian kita mendapatkan segalanya. Supaya bisa memberi. Maka tragedi adalah ketika kita hidup tetapi untuk mengumpulkan. Dan itu akan sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya akan kita berikan segala-galanya. Dan pada saatnya ketika tiba, kita sulit memberikannya. Dan biasanya kalau kita mengumpulkan, malah nggak dapat. Tetapi kalau kita mencari, mempercayai, dan mendapatkan untuk memberi, untuk melayani, malah kita mendapatkan banyak hal. Dan sebetulnya kita sudah mendapatkan segala-galanya. Karena memang sebetulnya ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa. Dan kemudian kita diberi segalanya oleh Tuhan, oleh semesta, oleh orang lain. Dan mendapatkan segala-galanya. Maka kalau kita berikan segala-galanya yang kita punya, kita tuh tidak rugi sama sekali. Wong dari tidak punya apa-apa, diberikan kembali tidak punya apa-apa. Ayo tidak rugi toh. Untungnya adalah sudah mengalami itu semua dan sudah memberikan, kemudian saya menjadi lebih bernilai, lebih berarti karena berbagi dan melayani.
Dan toh mau tidak mau, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, toh harus diberikan semua. Impas. Tapi kalau kita tidak ikhlas, wah kita menderita sekali. Berbeda kalau kita ikhlas. Pemberian diri ini membuat kita justru hidup selamanya. Lah itulah shalom, itulah keselamatan. Maka benar sekali, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Persis, itulah hidup Tuhan Yesus, tetapi itu juga hidup Anda dan saya. Dan dengan memberikan segala-galanya, apa yang kita terima, kita tidak rugi, malah kita mendapatkan lebih-lebih, berlebih. Kita tetap lepas bebas karena tidak melekat pada sesuatu pun, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita terima, bahkan kita bisa mensyukuri apa yang kita berikan. Lalu seluruh hidup kita, dari lahir yang tidak punya apa-apa, sampai kemudian pergi tanpa membawa apa-apa, isinya adalah syukur dan sukacita. Karena memang kita begitu dicintai, dan begitu banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.